Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya bukan berkat kita, namun semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian atau kajian mengenai bab puasa yang kemarin-kemarin. Kemarin kita membahas tentang niat. Niat ternyata harus dilakukan bagi orang yang hendak berpuasa setiap malam atau setiap hari. Tidak boleh, menurut mazhab Syafi'i, kita berniat 1 bulan full, tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Namun untuk mengantisipasi takutnya kita lupa di kemudian hari untuk berniat, maka mazhab Syafi'i sendiri itu memperbolehkan, bahkan menganjurkan, mazhab Syafi'i menganjurkan untuk bertaklid mengikuti mazhab Hanafi. Maka kalau misalkan kita bertaklid mengikuti mazhab Hanafi, kita boleh di awal Ramadan yang kemarin kita berniat 1 bulan full, itu boleh. Nah, akibatnya bagaimana? Sebagai antisipasi takut-takut nanti di pertengahan puasa kita lupa untuk berpuasa, maka tidak butuh dan tidak usah untuk mengqadha puasa jikalau memang lupa. Tapi tetap ketika kita taklid kepada Imam Hanafi, kita berniat 1 bulan full, namun di setiap malamnya kita juga harus wajib untuk berniat dalam rangka ikut dalam mazhab Syafi'i. Hanya untuk berjaga-jaga jikalau kita nanti lupa di pertengahan bulan puasa. Sekarang pembahasan tentang niat, namun yang perlu diketahui, niat itu ada niat yang sempurna, juga ada niat yang belum begitu sempurna. Nah, sekarang niat ini yang sempurna bagaimana? Dijelaskan dalam kitab Taqriratus Sadidah, niat yang sempurna adalah akmalun niyati, dining lebih sempurna nah niat, dining paling sempurna nah niat, kangge orang siapa sah ayat alafadho panikah kotu alafat aki iya orang siapa sah mustahdiron hale ngadiraki, menghadirkan biqalbihi in dalam atena orang siapa sah. Dan apa? Dekah niat nawaitu shauma ghadin an ada ifaradi syahri ramadhanah li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi jika kita ingin memperoleh kesempurnaan niat, tentunya pahalanya beda dengan jika niat itu tidak sempurna. Jika kita ingin memperoleh kesempurnaan niat, maka bagaimana? Kita harus melafadzkan niat. Jadi dilafadzkan di mulut, nawaitu shauma ghadin an ada ifaradi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, berbarengan dengan itu, kita juga harus niat di dalam hati. Niat nawaitu shauma ghadin an ada ifaradi syahri Ramadan li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi mulut dan hati bareng. Ini yang dinamakan dengan niat. Karena niat panikah manabi dalam kitab-kitab aropa aki asaj ala kau situ saya pabeureng kalaban kelakonna. Jadi manabi tak abeureng kalaban kelakonna panikah tak ekoca niat. Balik ekoca azam manabi jepon ulama-ulama. Jadi kesempurnaan niat harus dilakukan di mulut berbarengan dengan yang di hati. Bisa dimengerti? Nah. Kemudian kita beralih kepada rukun puasa, karena kemarin rukun puasa belum selesai. Rukun puasa yang selanjutnya yaitu rukun puasa yang kedua. Apa? Rukun puasa yang kedua adalah tarkuh mufattirin atau tarkuh muftirin.
meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Tetih orang siapa sah rukunah cuma dua. Saya wajib kelakuan dalam puasa. Pertama aniat waktu malam. Nomor dua ting siang cukup aja ben atingkel perkara-perkara saya betal lagi dek kapa dek kapasa. Dzakiron baik di dalam kabadan engak mukhtaron tor karpetibi maksudnya disengaja wa jahilin ma'dzur yang bukan orang bodoh ma'dzur yang ditolerir oleh syarat falayab dulu sehingga falayab dulu maka tak batal. Cepat ulama tidak batal saumuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan. Sehingga tidak batal puasanya orang yang berpuasa jika dia makan nasiyan dalam keadaan lupa. Au mukrahan atau dalam keadaan dipaksa. Katakan fulan dipaksa untuk kamu harus makan, kalau nggak makan akan saya bunuh. Itu boleh untuk makan dan tidak membatalkan puasa. Au kana jahilan ma'dzuron bijalihi, atau tidak batal orang itu ketika makan atau minum ketika jahilan ma'dzuron. Apa? Orangnya bodoh, ma'dzuran dan ditolerir sapora dimaafkan oleh syarak. Karena kebodohannya. Cek budunna. Orang ini kan cek awam mah. Tak oning cek ADR ini kan bisa betal lagi dek apa? Ini kan oleh senajan ADR. Bentak tak betal. Nah, cuman orang yang bodoh yang ditolerir, yang dimaafkan oleh syarak, ini yang seperti apa? Dijelaskan oleh musannif, al-jahil ma'dzur huwa wahid min ini. Jahil, orang yang bodoh yang dimaafkan, yang ditolerir, itu ada dua. Yang pertama, man nasya'ah ba'idan anil ulama, orang yang hidup jauh dari ulama. Pelosok pulau tertentu, anggap pulau napa, pulau Madagaskar napa karwa. Aten sobung ulama sekali nang tempat panikah. Sobung sekali ulama. Nikah termasuk orang yang jahil ma'dzur tak betal mana bi ada. Nomor dua, waman kana qarib ahdin bil Islam. Nomor dua, saya maksud orang jahil ma'dzur jika adinto orang ki buruh masuk Islam. Masanya dekat dari Islam, maksudnya orang itu masih mu'allaf, masih tidak tahu apa-apa, masih belum belajar tentang Islam, maka boleh dan tidak batal. Kalau sekarang saya kira sulit untuk mencari orang yang jahil ma'dzur. Artinya apa? Jika ada orang makan, itu pasti karena nakal itu mesti. Gak mungkin jahil ma'dzur, gak mungkin ada orang bodoh. Sebodoh-bodohnya orang sekarang mesti tahu bahwa ya kalau makan dalam ibadah puasa ya batal. Ini keterangan tentang rukun puasa yang kedua. Jadi kita selaku umat Islam, umat yang taat beragama, jika melaksanakan puasa, kita wajib hukumnya untuk meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Meninggalkan ini dalam keadaan ingat dan sengaja, tidak boleh. Nah, oleh karena itu jika dalam keadaan lupa atau dipaksa atau yang lain-lain, maka hukumnya tidak batal. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma.